Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa SMP dan MTS di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menjumpai kalian. Dan kali ini kita akan belajar bersama tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siswa SMP dan MTS di seluruh tanah air, subpokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita menuju kepada perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Berbagai perlawanan yang bergejolak untuk melawan penjajahan di antaranya, yang pertama, perlawanan rakyat Maluku oleh Sultan Harun. Yang kedua, perlawanan kaum Padri oleh Tuanku Imam Bonjol, perlawanan Pangeran Diponegoro. Yang keempat, perlawanan rakyat Sulawesi oleh Sultan Hasanuddin. Yang kelima, perlawanan rakyat Aceh oleh Cut Nyadin. Yang keenam, perlawanan rakyat Tanah Batak oleh Sisingamangaraja yang ke-12. Dan yang ketujuh, perlawanan rakyat Bali oleh I Gusti Ketut Jelantik. Setelah melalui rangkaian panjang perjuangan dari perjuangan yang bersifat kedaerahan, era kebangkitan nasional pada tahun 1908, tekad bersatu melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928, akhirnya rakyat Indonesia membulatkan tekad untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, siswa sekalian, apa saja makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Makna proklamasi kemerdekaan dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek hukum. Proklamasi merupakan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, aspek historis atau sejarah. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan sekaligus titik awal Indonesia sebagai negara merdeka. Yang ketiga, aspek sosiologis. Proklamasi yang mengubah bangsa Indonesia dari bangsa yang terjajah memberikan rasa bebas dan merdeka bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi, yaitu pada masa penjajahan Belanda, menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, aspek politis. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan yang keenam, aspek spiritual. Proklamasi yang diraih oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Tuhan yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Siswa sekalian, kita teruskan pembahasan kita tentang pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep tentang daerah
dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, dicetuskan pada sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia yang menyatakan bahwa susunan daerah di Indonesia terdiri dari daerah besar, daerah istimewa, dan daerah kecil desa atau sebutan lain, misalnya nagari, dusun, marga, huta, kuria, gampong, atau menasah. Pembagian susunan daerah tersebut tidak membuat negara Indonesia terpecah belah, akan tetapi tetap dalam satu ikatan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siswa sekalian, apa saja landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama, sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia. Yang ketiga, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan yang keempat, pada pasal 18, 18A, 18B Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, siswa sekalian, kita akan pelajari bersama-sama apa arti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Namun, sebelum itu siswa sekalian, kita akan melihat apa saja prinsip-prinsip yang mendasari pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Yang ketiga, kekhususan dan keragaman daerah. Yang keempat, mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Yang kelima, mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Yang keenam, badan perwakilan dipilih langsung dalam pemilihan umum. Dan yang ketujuh, hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras, serasi, dan adil. Nah, siswa sekalian, untuk mempelajari desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, kita harus memahami dulu arti otonomi daerah. Dalam perkembangannya, mengingat luasnya wilayah negara, urusan pemerintahan yang semakin kompleks, dan jumlah warga negara yang semakin banyak serta beragam, maka dilaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Siswa sekalian, kita pelajari bersama konsep-konsep tersebut yang sudah disebutkan oleh Ibu baru saja.
Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh dari otonomi daerah yaitu penentuan upah minimum regional, pajak daerah, retribusi daerah, dan muatan lokal kurikulum, misalnya mata pelajaran bahasa Jawa. Selanjutnya, apa pengertian desentralisasi? Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Adapun tujuan dari desentralisasi adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Contoh dari desentralisasi: pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan di Jawa Timur, di mana gubernur pada periode 2009-2014 membuat program APBD untuk rakyat. Siswa sekalian, kita teruskan dengan pengertian dekonsentrasi. Dekonsentrasi yaitu penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Dekonsentrasi disebut juga dengan desentralisasi jabatan. Contohnya, pelayanan pajak di tiap daerah. Pajak adalah pendapatan negara dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Namun karena banyaknya wajib pajak, maka menyerahkan tanggung jawab pelayanan kepada perwakilannya di daerah. Siswa sekalian, lalu apa pengertian tugas pembantuan? Tugas pembantuan merupakan keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan yang kewenangannya lebih tinggi di daerah tersebut dengan menyesuaikan pada kekhususan daerah tersebut. Dengan kata lain, penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk menjalankan tugas tertentu disertai pembiayaan dan prasarananya. Sebagai contoh, kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan, kegiatan pengembangan sosial ekonomi wilayah. Nah, apa tujuan otonomi daerah bagi suatu daerah? Tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kehidupan demokrasi dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Dan yang ketiga, memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, tiba saatnya kita pada sub pokok bahasan yang terakhir, yaitu peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa kini. Apa saja peran yang bisa kita lakukan dalam kerangka NKRI pada masa kini? Yang pertama, mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam ketentuan pasal 37 ayat 5, yaitu khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, memajukan bangsa melalui inovasi dan
kreativitas aparatur sipil negara di daerah. Dan yang keempat, mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Nah, siswa sekalian, sejarah telah membuktikan bahwa tanpa peran rakyat di daerah, perjuangan mencapai kemerdekaan tidak akan tercapai. Perjuangan daerah mewariskan nilai-nilai yang sangat penting bagi generasi muda. Di antaranya, yang pertama, perjuangan melawan penjajah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan terbukti telah menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dan yang keempat, bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan terbaik. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, apa saja nilai-nilai peran serta daerah dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini? Nilai-nilai yang kita bisa ambil, yang pertama, kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai bila nilai persatuan dan kesatuan dijunjung tinggi. Yang kedua, kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran perorangan, kelompok, atau daerah. Yang ketiga, kekayaan alam merupakan milik bersama bangsa dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dan yang keempat, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan asal daerah. Nah, siswa sekalian, sebagai pembahasan terakhir, kita akan melihat pengertian dari etnosentrisme. Kebanggaan terhadap daerah masing-masing perlu terus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan. Namun demikian, kita harus menghindari sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang menganggap budaya daerah sebagai budaya tertinggi dan menganggap rendah budaya daerah lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini nampak dalam perilaku yang mengutamakan kepentingan daerahnya, memilih pemimpin atas dasar daerah asal, memaksakan budaya daerah kepada orang lain, dan sejenisnya yang mengarah pada perpecahan. Oleh karena itu, kita harus menghindari sikap etnosentrisme. Nah, siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita di hari ini. Sampai jumpa lagi pada kelas online PPKN berikutnya bersama Guru Cilacap Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.